Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Alfaroji, MPM saya 2017-4457 9005. Saya di sini sudah bersama dengan Bapak Ketua FKDM Kecamatan Pancoran, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Koji Jailani, yang akan saya minta wawancarai mengenai pandangan COVID-19 di wilayah Pancoran dan apa sih dampak bagi masyarakat, lalu masukannya bagaimana, langkah apa yang sudah dilakukan, dan kendala apa ketika langkah tersebut sudah dijalani. Bisa dijawab, Pade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ananda Reza siapa? Alfaroji, Reza Alfaroji, mahasiswa Universitas Indah Prasta PGRI di dalam rangka silaturahmi dan dalam rangka obrolan tentang masalah pandemi COVID-19 yang terjadi di negara Indonesia dan juga khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta di wilayah Kecamatan Pancoran. Nama saya adalah Dr. Andes Muhammad Koji Jailani, Ketua Silaturahmi Forum Kewaspandini Masyarakat se-Kecamatan Pancoran. Pandangan kami dari segi FKDM, masalah pandemi COVID-19 ini adalah suatu musibah, wabah atau malapetaka yang terjadi di wilayah di negara Republik Indonesia khususnya, dan juga negara-negara semua yang ada di dunia ini. Nah, COVID-19 ini adalah yang tadi saya bilang adalah merupakan wabah. Ini adalah udah dari yang Maha Kuasa. Pandangan kami, masalah COVID-19 ini harus ditangani dengan secara benar-benar. Artinya harus benar-benar dilakukan secepat mungkin dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah masing-masing, ya khususnya di wilayah Kecamatan Pancoran. Nah, dalam hari ini pemerintah pusat sudah membentuk yang namanya gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19. Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta pun sama. Nah, turun ke bawah ke tingkat kota, wali kota, turun lagi ke bawah ke tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, kelurahan, sampai bahkan ke unsur RT, RW, LMK, dan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Nah, penanganan ini benar-benar harus kita tangani dengan secara bersama-sama. Artinya apa? Ya, wabah ini kita tidak tahu. Virus ini kecil. Ya, kita tidak tahu bentuknya kecil, tapi penyebarannya sangat cepat sekali. Pandangan kami sekali lagi, mari kita sama-sama penanggulangan ini ya yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ya ada gugus tugas dari mulai yang tadi saya bilang, dari mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai unsur masyarakat. Nah, di sini kita harus perhatikan hal penyebaran ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Kecamatan Pancoran. Ya, itu pandangan kami. Nah, tugas kami di sini sesuai dengan tugas kami apa yang tertera dalam Pergub 138 tahun 2019, bahwa itu tugas tupoksi FKDM adalah menjaring, menampung, mengkoordinasi dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat tentang
ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang terjadi di masyarakat di tingkat bawah. Dan kita melaporkan informasi tersebut kepada tim kewaspadaan ini tingkat kecamatan, tingkat kelurahan. Ini kalau di kita ya, di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Tingkat kota pun begitu, dilaporkan ke tim kewaspadaan ini tingkat kota, dan ini Pak Wali Kota punya tim. Provinsi pun begitu, sama ya. Jadi berjenjang itu terus. Nah, tupoksi kami, tugas kami adalah tadi salah satu ATHG ya, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang terjadi di wilayah, di lingkungan, ya khususnya wilayah Kecamatan Pancoran adalah yang tadi saya bilang, mencari informasi ini. Ya, ATHG ini bentuknya seperti ancaman, gejala keamanan atau Kamtimas, bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, yang tentang musibah atau malapetaka atau bencana. Nah, ini salah satunya adalah tugas kami. Kami sebagai IKDM mencari informasi bencana atau malapetaka atau musibah dengan yang berkaitan dengan pandemi penyebaran COVID-19 di wilayah kami. Nah, di sini kami dari tim FKDM sekecamatan Pancoran ini mencari, ya, bekerja sama dengan RT, RW, LMK, unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, itu mencari atau istilah kata, siapa sih yang ada di wilayah ini, siapa yang terjangkit, ya, terjangkit atau terkena wabah virus ini. Nah, informasi terus kami tindak lanjuti ke pimpinan kami, dan ini ke Pak Camat atau ke Pak Lurah kalau di tingkat kelurahan, untuk diambil solusi atau diambil tindakan. Tindakannya apa? Ya, penanganannya. Misalnya baru ODP, ya, orang dalam pengawasan, atau sudah terjangkit pasien dalam pengawasan, ya kan, PDP. Nah, ini ada tim lagi, ada tim kesehatan yang bekerja sama dengan pihak puskesmas, dokter puskesmas tingkat kecamatan maupun puskesmas tingkat kelurahan. Nah, itu tim yang akan turun dengan alat pelindung diri yang lengkap. Nah, itu kalau ada yang terjangkit di masyarakat, itu penanganannya, ya, sesuai dengan tugas di wilayah masing-masing. Ya, kalau di tingkat RW, tingkat kampung, lingkungan adalah tugasnya adalah Pak RW, bekerjasama dengan RT, LMK, unsur lainnya dan juga masyarakat. Nah, ini dalam rangka apa? Gugus tugas ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran wabah virus COVID-19 di lingkungan tersebut. Ya, tentunya harus diperhatikan, ya, protokol kesehatan yang sudah diinformasikan atau dibuatkan peraturan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan ini seperti memakai masker, ya, mencuci tangan, jaga jarak atau distancing. Nah, itu harus dilakukan. Nah, ini dalam rangka apa? Yang mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan ini. Ya, tentunya juga dampak dari terjadinya wabah virus COVID-19 ini di lingkungan wilayah Kecamatan Pancoran, ya, ini tuh dampaknya sangat signifikan sekali. Yaitu artinya apa? Ya, mungkin orang berkegiatan seperti pedagang, ya, harus melakukan mencari kebutuhan untuk keluarganya. Nah, untuk sementara ditutup atau di stop. Terus yang bekerja di kantor, di pabrik, ya, itu harus bekerja di rumah saja, ya, berdiam diri, stay home, istilahnya berdiam diri di rumah dan tidak boleh keluar, ya, keluar rumah. Itu salah satu apa? Bentuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau wabah virus corona di wilayah Kecamatan Pancoran. Itu intinya itu, ya. Dan juga apabila ada orang yang terjangkit, ya, kita langsung kita respon. Dalam hal ini pimpinan kita, Pak Camat, Pak Lurah, dan pihak puskesmas, yaitu kita respon. Nah, kalau itu yang sudah terjangkit, ya, udah terjadi pasien, ya, dalam pengawasan, ya, mungkin kita rujuk ke rumah sakit. Sini
Ada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, ada Umum Daerah Pasar Rebo, ada Budi Asi, atau yang ditunjuk oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, rumah sakit yang ditunjuk untuk menangani masalah COVID-19 ini yang terjangkit pasien. Nah, untuk orang dalam pengawasan, ya kita isolasi baik itu secara mandiri, ya tidak boleh keluar dalam 2 minggu, tapi kebutuhan mereka tuh disantuni, dibantu oleh pemerintah, dan ini oleh pihak kecamatan, pihak kelurahan, melalui apa, dinas sosial, ya itu. Nah, di wilayah kecamatan Pancoran juga ada tempat isolasi. Kita bentuk rumah sehat, ya itu yang kita fasilitasi. Kalau ada orang baru ODP, orang dalam pengawasan atau OTG, ya orang terduga, ya orang baru dalam Orang OTG, orang tanpa gejala. orang tanpa gejala. Nah itu. Nah kalau ODP ini orang dalam pengawasan. Nah diisolasi itu di rumah sehat. Misalnya dia rumahnya kecil, jumlah keluarganya banyak, ya nggak mungkin diisolasi itu bertumpuk. Nah kita kan harus jaga jarak. Itu makanya pihak kecamatan Pancoran dan juga bekerja dengan kelurahan, bekerja sama dengan dinas sosial, ya, dan unsur-unsur lainnya terkait dengan masalah tim gugus tugas penanganan COVID-19 ini, ya, khususnya di wilayah Jakarta Selatan dan umumnya di Provinsi DKI Jakarta. Nah itu di Kecamatan Pancoran. Nah, di sini ada tempat isolasi orang dalam pengawasan yang bertempat di Departemen Dalam Negeri. Nah di situ kita sediakan rumah sehat untuk apa? Ya orang tadi yang tadi saya bilang, dia rumah kecil, tidak mungkin orang keluarganya banyak atau 5 orang, tidak mungkin satu bertumpuk di situ. Tapi kita isolasi di yang namanya rumah sehat, itu disediakan. Itu salah satu penanganan. Nah bantuan, begitupun bantuan, ya. Ini akibat dampak pandemi COVID-19 atau virus corona, dampaknya sangat tinggi sekali terhadap masyarakat, ya kan? Itu mungkin yang tadinya usaha untuk sementara kegiatan usahanya dihentikan dulu, ya. Terus yang tadinya bekerja di luar di kantor harus bekerja di rumah. Nah, dan juga mungkin ada yang kena PHK. Nah itu harus dibantu. Dan ini pemerintah pusat, ya, maupun pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta itu memberi bantuan kepada masyarakat berupa apa? Melalui apa? Dinas Sosial, Kementerian Sosial, yaitu baik itu dari bantuan berupa sembako, ya, pakai sembako, beras, mau apa itu untuk apa? Kesejahteraan masyarakat dengan dampaknya COVID-19 ini. Dan juga kita bantu masalah kesehatan. Nah, kita berikan paket, ada masker, ada hand sanitizer, ada sabun, sabun cuci tangan, itu kita berikan ke masyarakat. Nah, kita mungkin bekerjasama dengan stakeholder yang ada di wilayah Kecamatan Pancoran di sini. Ya mungkin ada perusahaan juga memberikan bantuan untuk warga Kecamatan Pancoran. Untuk apa? Sekali lagi untuk kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak, semuanya hampir terkena dampak virus corona 19 ini, ya. Dari kami, ya, dari FKDM emang udah tugas kami ini. Salah satu adalah yang tadi kita bilang, kita selalu 24 jam memonitor wilayah kita, ya, udah ditugaskan sesuai dengan tupoksi kita, ya, yang tertuang dalam Pergub atau Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 138 tahun 2019 itu terjelas di situ. Nah, dalam ini tentunya informasi-informasi yang kita dapat kita sampaikan ke pembinaan kita, Pak Camat, Pak Lurah, untuk FKDM kelurahan, untuk ambil langkah apa pimpinan kita, ya, sebagai rekomendasi dari kita untuk mengambil kebijakan, langkah apa yang harus ditangani nih, ya, masyarakat ada yang terkena. Misalnya satu wilayah, ya, satu RW terkena, langkahnya apa? Apakah itu satu RW diisolasi, ya, secara mandiri, atau kan ada pemberlakuan namanya
penerapan sosial berskala besar. Itu berapa kali dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perpanjang sampai sekarang sudah PSBB masa transisi, sudah perpanjang ini. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah berkat gotong royong ya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, turun lagi ke camat dan juga turun lagi ke lurah, ke warga. Ini dekat kerjasama apa? Ya, kesadaran dari masyarakat sendiri. Ya, supaya tidak tinggi, ya, kesadaran dari diri kita sendiri. Supaya gimana kita tidak kena, ya kita harus menjaga protokol kesehatan. Ya, sudah diberikan peraturan atau instruksi oleh pimpinan daerah dan oleh gubernur ya, dan juga oleh tim penanganan percepatan COVID-19 oleh gugus tugas penanganan COVID-19, baik itu dari tingkat pusat maupun tingkat daerah atau maupun tingkat wali kota maupun tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan. Nah, itu sudah harus dijalankan protokol kesehatan itu. Jadi dalam hal ini tersebut sudah dijalankan oleh pemerintah. Tinggal kesadaran masyarakat. Aturan itu harus dijalankan, harus ditaati. Kalau tidak mau terjangkit, kalau tidak mau terkena. Gitu. Semua tergantung dari masyarakat sendiri. Ya, kita sudah memberikan sanksi apabila tidak pakai masker. Ya, kita sanksi secara sosial, sanksi secara administrasi, nah, tidak menyalahi aturan, tidak ada protokol kesehatan. Nah, itu mungkin ya sedikit dari gambaran kami dari FKDM Kecamatan Pancoran yang sudah ditugaskan ya untuk memantau atau memonitoring di wilayah masing-masing ya, baik itu di masing-masing FKDM kelurahan maupun FKDM kecamatan, untuk apa? Membantu masyarakat mencari informasi di masyarakat di lingkungannya masing-masing ya. Bukan wabah ini aja, dampak lainnya, dampak lainnya ya, misalnya terjadi kan pengangguran ada, mungkin tingkat keamanan meningkat ya, kejahatan meningkat ya, belum lagi dengan adanya tawuran masih itu anak-anak. Nah, ini sekali lagi kesadaran dari masyarakat dan juga kesadaran pada orang tua yang memiliki anak. Nah, itu harus jaga keluarga kita, sebagai misalnya kita sebagai kepala keluarga ya, kita laki-laki sebagai yang sudah berkeluarga, sebagai kepala keluarga harus bisa memberitahukan ke keluarganya, ini loh, wabah ini sangat bahaya sekali ya, apalagi usia di atas orang tua 60 tahun. Nah, kita juga harus mempunyai orang tua, kita harus juga orang tua kita. Gimana supaya tetap sehat, tidak terjangkit atau tidak terkena virus corona COVID-19 ini. Tuh. Ya, jadi sekali lagi semua yang dilakukan oleh Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Gubernur, nah itu kita selalu dari FKDM memberikan informasi, memberikan laporan ya di lingkungan ya, di sampai tingkat bawah. Ya, sekali lagi bekerja sama tentunya ya dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain itu, baik ulama ya maupun itu pendeta, pastor ya, kita bekerja sama untuk supaya wilayah kita ini tidak terkena dampak terkena wabah virus corona ini. Ya, kita lihat ya dari awal bulan Maret terjadi di Depok ya 2 orang ya kan ya. Nah, dia kenanya di mana, di Kemang. Nah, itu cepat sekali penyebaran, sampai sekarang penyebaran cepat, apalagi mal-mal sudah dibuka, warung-warung makanan juga sudah banyak yang dibuka ya kan, jalan juga banyak. Nah, ini sekali lagi tingkat kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan COVID-19 ini harus benar diperhatikan, ditaati, diikuti. Kalau itu sudah sesuai ya, ikuti aturan itu, insya Allah kita akan sehat terus gitu loh. Nah, kita tidak dalam hal ini kita selalu memberikan informasi, memberikan arahan kepada masyarakat yang tidak pakai masker dan tidak menjaga protokol kesehatan. Yaitu tugas kita yang di lapangan. Nah, tentunya kita tidak kalau mereka ada yang membantah atau apa, tentunya kalau ya kita
memberikan laporkan kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini misalnya ada Satpol PP yang sebagai penindak peraturan, ada kepolisian, ada TNI. Nah ini sebagai backupnya. Tentunya juga kami di sini, istilah FKDM ya bekerja sama dengan unsur samping yang tadi saya bilang, dengan kepolisian, dengan TNI, ya dengan Satpol PP atau unsur-unsur atau instansi-instansi yang terlibat lah. Informasi-informasi kami selalu bukan masalah wabah COVID-19 aja, tapi semua yang berbentuk ATG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di wilayah atau lingkungan Kecamatan Pancoran, ini selalu kita sampaikan kepada pimpinan kita. Ya, kalau saya di tingkat kecamatan sampaikan kepada wanat saya, ya, pada Dewan Penasihat saya itu Pak Camat, atau wakilnya dengan Pak Wakil Camat, Pak Sekretaris Camat, dengan kasih pemerintahan kecamatan, tingkat kelurahan, disampaikan kepada siapa? Kepada Pak Lurah. Terus saya mungkin bekerjasama dengan Bimaspolnya, dengan Babinsanya. Ternyata 3 pilar ini harus jalan, ya, harus bekerja sama 3 pilar dari unsur kecamatan, dari unsur polsek, dari unsur dan ramil, tingkat kelurahan, ya, dari unsur kelurahan, dari unsur Bimaspol atau Babin Kantipasnya, dari unsur Babinsannya. Nah ini harus bekerja sama dalam menangani COVID-19, ya, penyebaran COVID-19 di wilayah kita, khususnya di wilayah Kecamatan Pancoran. Ya alhamdulillah sekarang wilayah Kecamatan Pancoran ini ya sudah hijau. Yang tadinya merah, khususnya juga wilayah Jakarta Selatan yang tadinya merah semua, tapi berkat kerjasama tim dan juga masyarakat, ya sama-sama bergotong royong menangani masalah penyebaran COVID-19. Gimana cara memutuskannya tadi? Yaitu kita ikuti aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, atau peraturan yang sudah diberikan oleh Gubernur Daerah Khusus DKI Jakarta. Itu aturan masalah pemberlakuan PSBB, terus perpanjangannya, masa transisi. Nah itu harus kita ikuti. Nah dengan begitu insya Allah penyebaran untuk memutus itu akan terlaksana, ya, semua pokoknya dalam ini pemerintah, ya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memperhatikan, ya, akibat dampak dari penyebaran virus corona 19 khususnya di wilayah Kecamatan Pancoran ini. Ya seperti itu. Perhatiannya apa? Yang tadi saya bilang perhatiannya apa? Yang berupa bantuan sosial, bansos. Itu dari unsur-unsur mana? Dari unsur pemerintah DKI, ya, dari unsur pemerintah pusat Republik Indonesia, yang melalui apa? Melalui Kementerian Sosial, atau dari beras dari Bulog, dari mana? Itu untuk apa? Ya untuk menjatakan masyarakat, membantu masyarakat yang benar-benar terkena dampak langsung dengan wabah COVID-19 ini atau virus corona ini. Tuh, ya, dalam hal ini kesimpulan. Ya, kesimpulan dong. Nah, kesimpulannya adalah penanganan COVID-19 hari ini harus benar-benar ditangani dengan secara bersama-sama, ya. Untuk apa? Memutus mata rantai penyebaran COVID di lingkungan. Ya bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti hanya pemerintah aja, tapi warga secara individual itu juga harus menyadari, harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini salah satu bentuk memutus mata rantai penyebaran COVID di lingkungan, ya. Mungkin di lingkungan keluarga, ya kita harus jaga protokol kesehatan. Kalau aku mau keluar harus pakai masker, ya, harus cuci tangan, terus harus jaga jarak. Itu harus kita ikuti semua. Itu protokol kesehatan yang sekarang, ya, COVID-19. Itu, ya, sekali lagi ya juga kita berdoa mudah-mudahan, ya, virus penyebaran COVID ini, virus ini cepat selesai, ya, cepat habis atau tidak ada di wilayah kita, khususnya di wilayah Kecamatan Pancoran, secara global khususnya di negara Republik Indonesia ini, ya, atau juga di wilayah DKI Jakarta. Ya kalau
kita lihat sekarang ya udah ya dengan berjibakunya pemerintah ya masyarakat semuanya, alhamdulillah penyebarannya sudah bisa ditangani. Ya, saya rasa mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa ya semuanya, kita berdoa, selalu kita berdoa ya, mohon kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Kuasa supaya COVID-19 ini, penyebar wabah virus 19 ini cepat-cepat diangkat, dihilangkan dari negara kita. Jadi sekali lagi intinya penanganan COVID-19 ini yang sesuai dengan tugas percepatan penanganan COVID-19 dengan gugus tugas, dengan masyarakat, sekali lagi dengan masyarakat ya. Ini harus benar-benar kita penangani secara bersama-sama, secara gotong royong, bersama-sama ya, baik itu secara pemerintahan, secara individual, khususnya secara keluarga, khususnya yang paling ini di pihak keluarga, secara individualnya keluarga. Nah itu harus tahu juga kita ya, mungkin dari seperti di Reza nih di mahasiswaan ya, mungkin salah satunya itu kasih tahu teman-temannya, oh yang tidak pakai masker ketika tidak jangan terlalu banyak kumpul tuh. Ya kan titik kumpul ini selalu kita ini, itu intinya ya. Sekali lagi dengan obrolan kita ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya, ada manfaatnya, dan masyarakat juga bisa memperhatikan, sekali lagi bisa mentaati peraturan protokol kesehatan COVID-19 ini dalam masa PSBB, masa transisi yang sudah dibuat oleh Gubernur daerah Provinsi Daerah DKI Jakarta, khusus ibu kota Jakarta. Itu kita harus perhatikan itu dulu ya, protokol kesehatan itu kita insya Allah kita akan terjaga. Itu ajaran agama kita juga, ajaran agama Islam juga nyata seperti tangan itu semuanya juga udah ya, salah satu bentuk kesehatan itu ya. Sekali lagi kami dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ya, alhamdulillah kami yang bekerja selama 24 jam untuk membantu pemerintah daerah, untuk membantu pemerintah di kecamatan, lingkungan kita, menjaga lingkungan kita supaya tidak tersebar Corona 19 ya. Dalam memutus ya, kita tentunya sekali lagi membantu pemerintah daerah ini, kecamatan maupun kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Pancoran ini ya, untuk sekali lagi untuk bahan pertimbangan para pimpinan kita. Itu intinya ya, tugas kita itu, karena itu sesuai dengan ini ya, itu untuk masalah bencana itu kan bencana musibah, belum lagi masalah keamanannya, belum masih melakukan bukan wabah COVID-19, mungkin ada lagi deh yang kena DBD atau yang kena yang lainnya, itu belum waktu itu ada hujan ya, banjir. Nah itu kan harus kita tangani dengan serius, harus benar-benar kita tangani. Intinya itu ya. Sekali lagi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ya wabah virus COVID-19 atau virus corona ini cepat berlalu, cepat hilang dari negara kita, negara yang kita cintai ini, negara Kesatuan Republik Indonesia ya pada umumnya, dan khususnya di wilayah Kecamatan Pancoran. Nah itu salah satunya. Mungkin dari saya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf ya, mungkin ini obrolan biasa ya, itu yang sepengetahuan saya sesuai kapasitas saya di FKDM ya, sebagai forum kuasa di masyarakat, sebagai pendeteksian dini, pencegahan dini kita, itu yang saya sampaikan, itu yang emang kita lakukan. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua FKDM Kecamatan Pancoran, Bapak Dr. Andes Muhammad Koji Jalani, dan terima kasih sekali lagi telah mengisi waktu kekosongan ini dengan wawancara dengan saya, yaitu Reza Al-Foroji. Dan apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati masyarakat, khususnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh ngerokok kan nih?